Malkonkarta. Pupuh mengantarkan wejangan hidup. Suara kecapi dalam sunyi menyendiri. Pupuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara yang genting. Manusia memiliki akal dan budi, didampingi kodrat hewani, mencapai jalan ilahi. Inilah Mas Kumambang yang melayang, menyelinap ke dasar sanubari, menembus dunia panah dan api. Terluka, melukai, dilukai, dan luka-luka menganga akibat ulah manusia. Manusia yang menjalankan cerita, Tuhan yang menentukan akhirnya. Terengah-engah dalam tabung dan selang. Aku seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup, dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang mudah bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45 merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak, Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam. Mati di lubang tak berguna, tak ada dalam perang Mahabharata. Bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Pemusnahan golongan kiri, PKI wajib mati, pemimpin otoriter, Repelita, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya udah mati penembak misterius, tak ada salah apalagi benar, tak ada hukum negara. Pembantaian di mana-mana, diburu sampai dor di mulut, dor di kepala, diikat tali, dikapani karung. Penguasa punya tahta yang tidak ada bisa diada-ada. Akulah sengkon yang sakit, berusaha mengenang setiap luka di dada, di punggung, di kaki, di batuk yang berlapis, tuberkulosis.
malam Jumat 21 November 1974. Setiap malam Jumat, Yasin dilantunkan dengan hikmat. Bintang-bintang berzikir di kedipannya. Suara-suara binatang melengkingkan pujian untuk Tuhan. Istriku masih mengenalkan mukena, mengambilkan minum dari dapur. Di kejauhan terdengar warga desa gaduh. Ya, akhirnya si keluarga rampok itu. Ya, betul. Usir saja kampung ini. Bakar saja rumahnya. Betul. Di lubang bilik ada banyak obor dan petromak penyala. Teriakan tegas. Saudara Syukun, saudara sudah dikepung ABRI. Kalau mau selamat, menyerahlah. Saudara sudah tidak bisa kabur. Angkat tangan. Istriku kaget. Kok kamu kan kebingungan? Demi Allah, saya tidak berbuat jahat. Masih dalam suara yang sama. Kalau saudara tidak mau keluar dalam hitungan 3, kami akan mengeluarkan tembakan peringatan. 1, 2. Secepatnya aku bisa keluar angkat tangan di pintu. Lalu lontarkan sumpah serapah. Segalanya ada di mulut warga. Kata-kata tak mewakili kemanusiaan. Warga desa bengis seperti serigala. Dari batu sampai bambu, dari golok sampai balok, dari cerulit sampai arit, diacung-acungkan ke arahku serempak berkata, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Batu! Bambu! Dan balok berterbangan ke arahku. Saudara-saudara kalian, tolong hentikan. Biarkan pengadilan yang memutuskan hukuman. Aku masih diselimuti kebingungan, disambut razia seluruh badan kepalaku, ditodong senjata laras panjang, berkati puluhan ABRI dan polisi. Ya, gantung saja. Betul, betul tidak? Betul. Asal orang yang tak tahu diuntung, betul. Sampah masyarakat, betul. Bagus, ya deh. Dulu naik baik gara-gara sia. Buaing paehan sia. Aku dikerumuni pukulan warga. ABRI dan polisi ikut-ikutan menendang. Aku terkapar di tanah. Aku terkapar di tanah. Seorang ABRI menggusurku. Darah dan becek tanah bercampur di tubuh. Setelah kejadian, sesosok tubuh dilemparkan lagi ke atas bak mobil. Kuperhatikan wajah yang penuh luka itu. Karta, kami ditangkap atas pembunuhan dan perampokan.
selamat malam ya semua. Damang. Tahu apa tuh? Yo, langsung dijawab, ditangkap ya. Berita utama datang dari Bekasi. Para pendengar yang setia, Pengadilan Negeri Bekasi telah memutuskan 12 tahun penjara kepada Sengkon dan 7 tahun penjara kepada Karta ya. Atas kasus pembunuhan dan perampokan yang telah diperbuatnya. Berbahagialah karena keadilan telah ditegakkan di negara yang berasaskan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir kelima dari Pancasila. Butir kelima dari Pancasila. Ah, itu tuh ya. Begitulah reporter Yunus dari Pengadilan Negeri Bekasi melaporkan. Orangnya pakai kacamatanya. Varian Nusantara berita kedua ibu-ibu soal konsumen, indeks harga konsumen, harga per unit di pasar gede. Yo, cenah harga yo. Harga beras naik. Harga gula pasir tuh. Harga garam bata tetap. Minyak kelapa naik. Ikan asin naik. Sabun cuci tuh. Minyak tanah naik. Semuanya serba naik, tidak ada yang tidak turun kecuali sabun cuci ya. Nah, begitulah ibu-ibu melaporkan ya. Suara yang kemudian muncul adalah himbauan Pak Harto dilanjutkan oleh lagu-lagu kebangsaan Republik Indonesia. Cerowok maratan langit, bocah maratan jagat, rubus sengkon kurus kering, malam menggigil, siang murung panas dingin, keluar penjara tertatih-tatih siksaan yang membekas luka. Sering berdoa cepat mati, keluar yang berarti perlawanan, bagai pohon yang meranggas, daun-daun jatuh tertiup angin, pohon tua digeroti raya. Tuhan tak datang di kehidupannya. Malaikat pencatat kebaikan kemana kau meloyornya? Hati yang pedih ini ngejolok maratan langit, bocah maratan jagat. Bismillahirrahmanirrahim. Mas menurut panutup ning bayu, mas merah panutup ning rasa-rasa wali pikiran tua, asal lan juga tua. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bumi Palangi uring meta keadilan. Sejak saat itu aku tidak mau berpaling dari kebenaran, meski harus menerima 1000 kesaksian.